Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan memaparkan tiga materi judul jurnal yang terkait dengan siklus air, evaporasi, dan juga sedimentasi. Kemudian ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ialah Nadia Zaina, Andi Sriwahyuni, Giswa Citra, Mita Triyanti, Rahmawati, dan yang terakhir ada Rismayanti. Kemudian kita ke materi yang akan saya serahkan ke pemateri. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai siklus air. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa sebenarnya siklus air itu. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang terus-menerus dan berulang di bumi dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus ini itu berlangsung secara alami dan tidak pernah berhenti. Oke, lanjut. Nah, dalam diskusi kita melibatkan jurnal tentang The Global Water Cycle. Nah, dalam jurnal ini itu disebutkan bahwa lautan itu menyimpan 97% air bebas di bumi dan berperan dominan dalam penguapan dan presipitasi, yaitu air hujan atau salju yang jatuh ke permukaan bumi. Nah, suhu permukaan laut berkaitan erat dengan curah hujan di daratan dan variasi dalam siklus air lautan mempengaruhi kemampuan lautan untuk menyerap dan menyalurkan panas. Penelitian tentang salinitas lautan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang siklus air global, terutama terkait dengan tantangan perubahan iklim seperti peningkatan frekuensi, kekeringan, dan banjir. Nah, perbedaan dalam penguapan dan presipitasi mempengaruhi distribusi air tawar dan garam yang berdampak pada siklus termohalin. Flux permukaan dan salinitas berperan penting dalam dinamika laut dan respon terhadap pemanasan global. Ada perhatian terhadap bagaimana perubahan salinitas dapat mempengaruhi iklim dan siklus air global dengan penurunan penguapan yang tidak terduga sejak tahun 1970-an. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan sesuai yang dijelaskan tadi oleh pemateri pertama, bahwa lautan itu menampung 97% air di planet. Jadi makanya lautan ini merupakan elemen dominan dalam siklus air global dan jelas merupakan salah satu komponen terpenting dalam siklus air. Jadi volume lautan itu sekitar 24 kali lebih banyak daripada yang di danau. Kemudian peningkatan pencairan glacier ternyata hanya memberikan kontribusi kecil terhadap siklus air jika dibandingkan dengan pertukaran dasar air antara laut dan atmosfer dalam cekungan laut. Selain itu juga reservoir utama panas dan air dalam sistem iklim juga merupakan jalur utama kembalinya air yang diangkut oleh atmosfer. Kemudian saya serahkan ke moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi sedimentasi yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah publikasi ilmiah yang membahas proses pengendapan material padat yang terbawa oleh aliran air, angin, atau es. Jurnal ini biasanya mencakup topik-topik terkait mekanisme sedimentasi lautan sedimen serta pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti arus moderator. Baik, di sini kita ke materi selanjutnya yaitu detrital sediment fluxes from continents. Baik, Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. baik. Sedimen detrial adalah bantuan sedimen yang terbentuk dari fragmen batuan yang sudah lapuk dan diangkut oleh air angin atau es dari gravitasi batuan. Jadi bisa disebut juga sebagai batuan sedimen klasik. Jadi pasokan global sedimen detrial ke laut itu berasal dari medan yang mengalami pengundulan oleh sungai, gletser, dan erosi Aurelian.
Beban Sudirman itu dari sungai, gletser, dan angin. Jadi maksudnya adalah massa yang diangkut melewati suatu titik drainase dari darat ke laut. Lanjut. Baik, jadi transportasi aeolian itu merupakan cara ketiga pengangkutan sedimen detrial ke laut. Nah, jumlahnya itu sekitar 0,9 kali 10 pangkat 12 kg per tahun. Jadi hampir sama dengan transportasi glasial. Kemudian debit sedimen detrial glasial dari cekungan drainase pegunungan yang dilapisi glacier meningkatkan lebih cepat daripada peningkatan ukuran cekungan drainase. Hasil sedimen detrital dari cekungan glacier merupakan sedimen detrial glasial dari cekungan drainase pegunungan yang dilapisi glacier meningkatkan lebih cepat daripada peningkatan ukuran cekungan drainase. Hasil sedimen detrital dari cekungan glacier merupakan yang tertinggi dan terendah dari semua rezim erosi yang berbeda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi jurnal yang terakhir yaitu evaporasi. Jadi, evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi di permukaan bumi seperti di laut, sungai, rawa, danau, sawah, dan bendungan. Evaporasi terjadi karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang mengubah air menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Lanjut. Evaporation of volatile organic compounds from human skin in vitro atau bisa diartikan yaitu penguapan senyawa organik volatil dari kulit manusia secara in vitro. Lanjut. Oke, baik. Sudah berakhir materi kelompok kami. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.